Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ila ibadihi ajma'in. Khususan Nabi Ahmad bin Hasan Yahya wa sallallahu alaihi wa sallam rahimallahu wa sallam Syekh Haji Muhammad Syaitan bin Mubarak wa sallam Syekh Haji Zainal Abidin Sukabumi wa sallam Syekh Haji Ibn Badr bin Al-Haythami Sukabumi Syekh Haji Ahmad bin Najib Haji Haji Jabir bin Mustafa Siddiq bin Haji Kapala ya sudah berdijuk khusus Nabi Alawi bin Ahmad bin Hasan bin Abdullah bin Ali bin Al-Haddad bin Alawi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد ابن عبد الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله لا نبي بعده. Yang bersama-sama kita hormati dan Allah muliakan guru kita Kakanda Ustadz Haji Harun Sya'rani, juga para jamaah semuanya, para tokoh pengurus Masjid Jami Hudal Islam yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Alhamdulillah kita melanjutkan kajian rutinan bulanan, yaitu kitab Syarah Ratibul Haddad. Kita telah sampai halaman 23, yaitu sampai kalimat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 baris dari bawah, yaitu kalimat Qala Sahlu ibnu Abdillah, 8 baris dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala Sahlu ibnu Abdillah rahimallahu idza qulta la ilaha illallah muddal kalimata wanzur ila qidamil haqqi wa asbithu wa abdil ma siwah. Udah ketemu? Bang Maron, udah ketemu? Baik, qala telah berkata siapa Sahlu bin Abdillah, Sahal bin Abdullah rahimahullahu, semoga Allah merahmati beliau. Idza qulta, apabila kalian membaca la ilaha illallah, yaitu kalimat la ilaha illallah, muddal kalimata, baca panjang yang mesti dipanjangkan. La panjang, ilaha la-nya panjang, illallah panjang, bacanya yang benar. Wirid jangan nguber jumlah, karena kalau kita ngejar jumlah bacaannya jadi ngaco. Makanya di sini dikatakan muddal kalimata, panjangkan yang memang panjang, yaitu la ilaha illallah. Nah itu yang panjang. Biasanya kalau ngejar jumlah ngebut itu yang panjang cuman Allahnya doang, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu kira-kira sesuai enggak? Sesuai enggak? La ilaha illallah, la ilaha, sesuai enggak? Ya ya. Ya pantas zikir yang dibacanya enggak masuk ke hati, pantas. Karena ini syarat di sini yang kita bahas, ini syarat dan rukun ya. Enggak terpenuhi. Kemudian wanzur ila qidamil haqqi, ketika lisan kita mengucapkan la ilaha illallah, maka lihatlah, maka renungkanlah kidamnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita zikir la ilaha illallah, kita harus betul-betul memperhatikan makna yang terkandung pada kalimat la ilaha illallah. Di sini musannif pengarang kitab mengatakan renungkan sifat qidamnya Allah subhanahu wa ta'ala. Qidam ini adalah sifat kedua dari 20 sifat yang wajib dihafal. Yang pertama adalah wujud, yang kedua adalah qidam. Nah, jadi ketika zikir la ilaha illallah,
memahami makna qidamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu makna qidam itu apa? Di dalam kitab Jawahirul Kalamiyah fi Idahil Aqidah Al-Islamiyah yang dikarang oleh Syekh Tahir Al-Jazairi, beliau mengatakan an na'taqida annallaha qadimun. Makna qidam nih ya. Makna qidam adalah kita betul-betul meyakini bahwa Allah itu maha terdahulu. Ya, kita betul-betul meyakini Allah itu maha terdahulu. Na'ni annahu mawjudun qabla kulli syai'. Maksudnya apa? Yakni Allah ada sebelum adanya segala sesuatu. Allah ada sebelum adanya segala sesuatu. Wa annahu lam yakun ma'duman fi waqtin minal awqat. Dan Allah tidak mungkin tidak ada di saat kapanpun. Enggak mungkin. Kalau kita ada di sini, di rumah ada enggak? Enggak ada. Di pasar ada. Kalau kita lagi di pasar, di masjid ada. Itu namanya enggak ada setiap tempat. Nah, kalau Allah itu mustahil bagi Allah seperti itu. Jadi Allah tidak mungkin tidak ada di satu tempat. Wa anna wujudahu laisa lahu awalun, dan wujudnya Allah tidak ada awalnya. Paham ini? Jadi gini, kita ada karena adanya orang tua kita. Orang tua kita ada karena ada siapa? Kakek kita. Kakek kita ada, buyut kita. Buyut kita ada karena ada leluhur kita. Itu namanya tasalsul. Terus bermata rantai, berdaur-daur ulang, nyambung. Gak mungkin bapak kita bilang ada kalau dia gak punya bapak, gak mungkin. Nah, Allah itu gak bisa digituin. Kalau Allah kita bilang ada sesuatu sebelum adanya Allah, maka gak pantas Allah jadi Tuhan. Seharusnya yang pantas jadi Tuhan yang ada sebelum adanya Allah itu. Paham ya? Itu maknanya apa? Qidam. Ya. Jadi qidam artinya satu sifat yang menolak adanya permulaan wujudnya Allah. Itu Nabi Adam ada. Nabi Adam ada permulaannya. Ketika Allah mengatakan kun fayakun, jadi itu permulaannya. Akan tetapi wujudnya Allah, adanya Allah nggak ada kayak begitu. Nah, kayak seperti itu. Ada kisah menarik. Ya, kisah menarik tentang Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah adalah salah satu madhab besar di dunia, dan ini madhab yang pertama, yaitu madhab Imam Abu Hanifah yang kita kenal dengan madhab Hanafi, kemudian Maliki, kemudian Syafi'i, kemudian Hambali. Ini kita kisahnya tentang Imam Abu Hanifah berkaitan dengan tadi masalah qidam. Dalam kitab Fathul Majid tentang kitab Tauhid yang dikarang oleh Syekh Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani, leluhur kita. Jadi dikisahkan di Irak sana, di Baghdad sana, ada namanya Dahri. Dahri itu kalau di kita ateis. Dia nggak percaya sama Tuhan. Ini dia dulu pusat Islam itu adanya di Irak. Jadi dia datang sengaja, dia mempelajari ilmu-ilmu Islam untuk membantah bahwasannya Allah itu Tuhan, Tuhan itu ada. Itu pokok permasalahannya. Dibawa, dia datang ke Irak, semua ulama yang dia temui di Irak ditantang debat, dan hebatnya ini ateis berhasil mengalahkan seluruh ulama yang ada di Irak. Nah, ini dia bikin perjanjian. Kalau misalkan ada debat lagi, ternyata dia menang lagi, maka semua umat Islam harus ateis. Wah, ini taruhannya apa? Agama. Kemudian dengan sombongnya, karena dia debat menang, dia mengatakan, qala hal baqiya min ulamaikum ahadun.
Dari sekian banyak ulama yang sudah saya kalahkan berdebat, masih nyisa nggak ulama kalian? Masih ada nggak ulama kalian yang bisa ajak debat? Qalu baqiya Hammad. Ada. Tinggal satu lagi. Tinggal satu guru lagi, tinggal satu kiai lagi. Inilah gurunya guru. Kalau ini gurunya guru kalah, kelar urusan. Jadi umat Islam di Baghdad masuk ateis, PKI, gitu, nggak percaya sama Tuhan. Kemudian ini si Dahri, orang ateis ini, karena tadi saya bilang di Irak itu adalah pusat Islam, maka khalifah presiden itu adanya di sana. Dia datang lapor ke khalifah, khalifah saya minta izin, saya minta waktu, saya minta tempat, pertemukan saya dengan Hammad. Saya ingin debat terbuka dengan taruhan, kalau saya kalah saya mempercayai adanya Allah, tapi kalau saya menang umat Islam harus ateis. Ini nggak main-main ini. Tantangannya itu. Kemudian ini Imam Hammad dipanggil, Imam, Anda ditantang debat. Ini nggak siap nih. Imam Hammad walaupun gurunya guru, karena dia ngelihat banyak ulama yang kalah, dia nggak siap. Akhirnya dia minta tempo. Saya minta tempo semalam. Debatnya jangan sekarang, besok. Nah, ini sambil ngerancang nih Imam Hammad sebetulnya. Ya, kira-kira bahan saya buat besok itu apa? Ketika pagi belum ketemu jawabannya, belum ketemu bahan-bahan buat debat, datang Abu Hanifah cilik. Ini masih kecil nih. Ada yang mengatakan umurnya masih 6-7 tahun. Bayangkan, umurnya masih segitu tuh. Datang menemui gurunya. Padahal Imam Abu Hanifah ini datang, Abu Hanifah cilik ini datang pengen ngaji, pengen nanya sesuatu ilmu kepada gurunya. Begitu nyampe dilihat gurunya lagi gak enak mukanya. Ini guru, kenapa mukanya resah gelisah begini? Kemudian dijawab oleh gurunya, gimana saya nggak gelisah Abu Hanifah? Ini hari waktunya saya berdebat sama ateis. Oh, yang lagi rame itu? Iya. Dan dilalahnya semalam saya tidur ngimpi jelek. Ngimpinya jelek. Ke dalam mimpiku dia mengatakan, ra'aitu daran wasi'atan muzayyanah. Dalam mimpi aku melihat sebuah rumah yang sangat besar indah. Dalam mimpi saya ini, saya melihat ada rumah besar indah. Wa fiha syajaratun muthmiratun. Di dalam rumah itu ada pohon. Buahnya banyak. Ya, rumah besar indah, di dalamnya ada pohon. Tiba-tiba fakharaja min ruknid dari khinzir, dari pojok rumah keluar babi yang sangat besar. Fa akala thamara wal waraqa wal aghsan hatta lam yabqa illa aslu tilka syajarah. Ini si babi tadi, dia acak-acak ini pohon, buahnya dimakan, daunnya dimakan, ranting-rantingnya dimakan, dahannya dimakan. Yang sisa cuma satu, batang pohonnya doang. Ini kan mimpi buruk. Abu Hanifah cilik bukannya malah panik, dia malah senyum. Dia dengan percaya dirinya dia berkata kepada gurunya, tenang guru, itu mimpi Anda cakep. Coba gurunya ini, guru ini, kalau kita masih bersih gurunya guru Muradi ya, kayak Muradi gitu kayak kita. Orang lagi kebingungan, tenang guru, mimpi antum cakep. Tapi ini masya Allah nih, memang Imam Hammad tahu Abu Hanifah kecil ini memang bakatnya udah pintar. Maksud kamu apa? Aku diberi karunia oleh Allah pandai menakwilkan atau menafsirkan mimpi, dan saya yakin mimpi itu bagus. Coba kira-kira kalau boleh ditakwil saya takwil, kalau boleh saya tafsirkan, guru izinkan saya tafsirkan di mimpi ini. Silakan tafsirkan. Rumah yang besar itu adalah agama Islam. Rumah yang besar itu adalah agama Islam. Pohon itu adalah ulama. Pohon itu adalah kiai. Buah-buah yang dimakan sama babi itu adalah kiai-kiai yang kalah debat. Si babinya itu adalah ateis, yang sisanya satu, apa tadi? Batang pohonnya. Batang pohonnya itu adalah Anda. Ini tapi masih nanggung ini mimpinya nih. Ada terusannya, ada apa? Tiba-tiba dari pojokan rumah yang lain keluar singa yang menerkam, yang makan ini babi. Nah, kalau dikelar nih, babi itu adalah ateis, singanya itu adalah saya.
Tuh, kata siapa itu? Imam Abu Hanifah, padahal masih 6-7 tahun. Guru mah tenang-tenang. Bagaimana begitu? Tenang sih tong. Kan masih bocah ini, sobat. Tahu loh, singanya saya. Guru jangan takut, kita berangkat. Di mana janjian debatnya, kita berangkat. Nyampe ke satu tempat di Masjid Jami, masjid tempat Imam Muhammad ngajar, dia ke situ. Begitu dia sampai di sana, dengan santainya nih Imam Abu Hanifah, guru sini sendalnya. Saya pegangin, saya bawain. Tuh kalau ada guru tuh kalau lagi di mana-mana sendalnya tentengin. Contohnya Imam Abu Hanifah, sini sendalnya saya tentengin. Masih bocah kan, nenteng 2 sendal. Di mana diemnya? Di bawah mimbar. Berdiri kan masih bocah. Ini udah mungkin jutaan orang mungkin ya yang ingin menyaksikan perdebatan panas antara Prabowo dan Jokowi. udah panas nih siapa yang menang nih. Nah Imam Abu Hanifah di bawah diem aja. Kemudian datang, ini belum dimulai acara kalau khalifah presidennya belum datang. Begitu presidennya udah datang, duduk, ini si ateis tadi naik ke mimbar. Imam Abu Hanifah di mana tadi? Di bawah mimbar. Dengan lantangnya, dengan sombongnya, ini si ateis mengatakan, manil mujibu li su'ali. Hei, yang ngaku-ngaku ulama di sini, siapa yang berani ngejawab pertanyaan saya? Ayo, cung dari sekarang. Gitu. Itu maksudnya ledekan. Padahal kan udah ditentuin. Siapa musuhnya? Imam Muhammad kan. Siapa yang berani jawab pertanyaan saya? Angkat tangannya. Faqala Abu Hanifah ma hadzal qaul sal. Imam Abu Hanifah yang masih kecil di bawah mimbar. Ente ngomong apa sih? Kalau mau nanya, nanya aja. Ntar juga ada yang jawab. Tuh. Yang nyautin Imam Abu Hanifah, ente ngomong apa? Kalau ente emang mau nanya, nanya aja. Ntar juga ada yang jawab. Kata siapa? Ini ateis kan, ulama yang gede aja pada takut sama dia. Ini ada bocah berani-beraninya nantangin si ateis ini. Sampai mengatakan, wa man anta ya sabiyyu tatakallamu mai. Kalau orang kitanya, tong lu anak siapa sih? Kagak sopan banget main nyaut-nyaut aja. Berani ngomong. Ulama-ulama yang besar, yang udang-udang gak segede ban Vespa aja gua kalahin. Apalagi lu bocah kemarin. Apa jawaban Imam Abu Hanifah? Ma wada'allahu al-izza wa rif'ata lil amaimi al-azimati wa thiyabil fakhirati wal akmamil wasi'ah. Wahai ateis, sesungguhnya Allah tidak memberikan kemuliaan dan keagungan itu kepada orang yang memakai sorban. Sesungguhnya Allah tidak memberikan kemuliaan kepada seseorang itu bukan karena baju gamisnya, akan tetapi Allah akan memberikan kehormatan kepada orang itu dengan tinggi ilmunya. Saya salah satunya. Kata siapa? Umur berapa tahun itu? Jadi Allah nggak mengangkat seseorang itu. Orang jadi mulia bukan karena sorbannya. Orang mulia bukan karena gamisnya. Orang mulia bukan karena tasbihnya. Tapi orang mulia karena ilmunya. Saya salah satunya. Wah kata si ATS, wah bocah ini makin kurang ajar nih kemarin. Udah kita mulai? Baik, kita mulai. Pertanyaan pertama, halillahu mawujudun? Allah ada enggak? Itu pertanyaan saya yang pertama. Dijawab, Allah ada enggak? Ya. Imam Abu Hanifah dengan satu mengatakan, qala na'am, ada. Aina huwa? Kalau memang Tuhan itu ada, di mana dia? Ada yang bisa jawab? Buat calon ateis ini. Nggak bisa jawab, kan udah perjanjian tadi. Yang nggak bisa jawab, ateis. Di mana Allah? Kalau memang Tuhan itu ada, di mana dia? Imam Abu, perhatiin ini di sini nih pelajaran tauhidnya. Imam Abu Hanifah mengatakan, qala la makana lahu, Allah ada tanpa tempat. Pahami? Allah ada tanpa tempat. Ateis yang dimainin apa? Akal, logika. Wa kaifa yakunu mawjudun la makana lahu? Bagaimana mungkin sesuatu dibilang ada tapi nggak ada tempatnya? Itu nggak masuk akal. Benar? Sesuatu kita katakan ada, pasti ada tempatnya, wujudnya kelihatan, baru kita bilang apa? Ada. Bagaimana mungkin Tuhan itu ada tapi nggak ada tempatnya? Apa jawaban Imam Abu Hanifah? Kira-kira kita mau jawab apa nih? Kalau ditanya balik begini, kita mau jawab apa nih? Itu kan puyeng semua mukanya kan. Imam Abu Hanifah masih kecil nih.
Apa jawab Imam Abu Hanifah? Lihada dalilun libadanika. Jawabannya ada di badan kamu. Jawabannya ada di badan kamu. Ada di badan saya. Iya. Apa ya? Malah nanya nih orang ateis nih. Apa ya? Hal fi jasadika ruhun. Wahai ateis, saya ingin tanya, apakah di tubuh kamu itu ada ruh? Di tubuh kita ada ruh? Di tubuh kita ada ruh? Qala aina ruhuk? Kalau begitu di mana ruhnya? Mengejit, punya ruh? Di mana ruhnya? Di pala, di tangan, di kaki, di badan, di perut, di mana ruhnya? Hah? Di mana ruhnya? Punya ruhnya? Nah, di mana? Kan tadi si ateis bilang, bagaimana mungkin sesuatu dibilang ada kalau nggak punya tempat? Ditanya Imam Abu Hanifah, ente punya ruh? Punya. Di mana? Ateis nggak bisa nunjukin. Ya ada, tapi saya nggak bisa nunjukin. Berarti nggak ada ruhnya. Lah ini saya hidup. Nah tuh, dia nggak jawab sendiri. Kan ditanya Imam Abu Hanifah, di mana ruhnya? Punya ruh nggak? Punya. Di mana? Ini ateis nggak bisa nunjukin di mana posisi ruh kita. Kayak gitu. Imam Abu Hanifah mengatakan fi rasika am fi batnika am fi rijlika fatahayyarad dahri. Kalau memang ruh itu ada, barangkali di perut atau di kepala atau di kaki atau di tangan, di mana? Saat itu fatahayyarad dahri, dahri kebingungan, nggak bisa jawab. Kalau ruh saja aku bertanya kepada kamu, dibilang ada tapi nggak ada tempatnya, lalu bagaimana dengan pencipta ruh? Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat lain jawabannya lebih saklek. Dalam kitab lain yang ditanya bukan ruh, yang ditanya akal. Wahai ateis, kamu punya akal? Punya. Tunjukkan kepada saya di mana akalmu. Bapak punya akal, Pak? Pak, saya nanya, Bapak punya akal? Mana akalnya? Kalau nunjuk kemari, ini otak. Yang saya tanyain akal. Begitu tanya orang ateis, kamu punya akal? Punya. Mana akalnya? Ini otak. Dia bingung. Ditanya lagi Imam Abu Hanifah, anta akilun au majnun? Kamu ini orang gila apa orang berakal? Orang berakal dong. Iya, mana akalnya, siniin. Ya, dia nggak bisa nunjukin. Akal aja ciptaan Allah sudah tidak mampu ditunjukkan, apalagi yang menciptakan akal. Paham ini? Kemudian Imam Abu Hanifah di atas angin, tolong ambilin saya susu, bawa kemari susu. Ini bocah berapa tahun tadi? Yang di depan siapa yang duduk? Yang di depan lo ustadz semua kan, tolong ambilin saya susu. Makin jadi Imam Abu Hanifah songongnya nih. Lo udah menang, ambilin saya susu, sini susu ambilin. Diambilin, diaduk sama dia. Hei ateis, ini apa? Susu. Kita semua sama-sama tahu yang namanya susu itu ada apanya? Lemaknya. Susu itu ada apanya? Tunjukkan kepada saya di mana lemaknya. Gelas disorongin, mana lemaknya? Di atas, di tengah, di pinggir, apa di mana? Lagi-lagi ini si ateis nggak bisa jawab. Berapa kosong udah itu? 1-0. Pertanyaan yang kedua, fama kana qablallahi wa ma ba'dah. Kalau memang Allah itu ada, apakah ada sesuatu sebelum Allah dan setelah Allah? Kalau memang Allah ada, adakah sesuatu yang ada sebelum dan setelahnya Allah? Kemudian Imam Abu Hanifah mengatakan, la syai'a qablah wa la syai'a ba'dah. Allah itu tidak ada sesuatu pun yang ada sebelum Allah, dan tidak ada satu pun sesuatu yang ada setelah Allah. Jadi gini, kalau ada sesuatu sebelum Allah, maka yang sebelum Allah itu layak jadi Tuhan. Paham ya? Karena bisa jadi dia yang menciptakan Allah. Kalau nanti kan hari kiamat nih, kita pada hancur kan nih? Alam hancur nggak? Nggak ada yang tersisa kan? Kullu man 'alaiha fan. Semua binasa kecuali siapa? Lah kalau ada lagi yang nggak binasa, berarti jangan-jangan Tuhan tandingan. Paham ini maksudnya? Jadi dijawab oleh Imam Abu Hanifah, tidak ada sesuatu sebelum Allah dan tidak ada sesuatu setelah Allah. Dahri nanya lagi, bagaimana mungkin? Tuh kan? Ya, bagaimana mungkin Tuhan ada tanpa permulaan, dan bagaimana mungkin tanpa akhiran? Karena yang namanya ada pasti suatu saat nggak ada, gitu. Paham gini?
Kemudian dijawab lagi oleh Imam Abu Hanifah, lihada dalilun li badanika aidon, jawabannya ada di badan kamu juga. Jawabannya ada di badan saya lagi. Iya. Yang mana? Coba angkat tanganmu, diangkat tangannya. Apa kata Imam Abu Hanifah? Apakah ada jari lain sebelum jempol? Adakah jari lain sebelum jempol? Adakah jari lain setelah kelingking? Hah? Nggak ada. Berarti tangannya nggak ada. Berarti kita nggak punya tangan. Kata dia orang ateis bilang, kalau memang sesuatu itu ada, pasti ada yang sebelumnya dan pasti ada yang setelahnya. Paham ini? Jawabannya ada di, kalau memang harus begitu, apa sebelum jempol dan apa setelah kelingking? Lagi-lagi ini si ateis nggak bisa jawab. Itu jawabannya. Kalau ini ciptaan Allah aja nggak ada. Kalau kita tanya nih sebenarnya yang duluan mana coba? Ya kita sebut 1, 2, 3 itu yang mana sih benar? Mana yang 1, mana yang 5 gitu sebenarnya? Bisa nggak kita nentuin? Nggak ada kan? Mana awal mana akhir kita nggak tahu. Itu baru ciptaan Allah, kita udah repot ngurusinnya. Gitu. Apalagi kita mikirin Allahnya. Kemudian yang terakhir, 3 pertanyaan terakhir, begitu ini si ateis mau nanya, langsung dikomplain sama Imam Abu Hanifah. Ntar dulu, ente udah 2 kali nanya. Ente tuh sul adab sama aneh. Kata siapa? Imam. Ente sul adab sama aneh. Di mana-mana yang nanya itu di bawah, yang ditanya di atas. Aneh baru jawab pertanyaan ente kalau ente mau turun. Tuh Imam Abu Hanifah. Akhirnya apa? Ateis turun, Imam Abu Hanifah naik. Mau nanya kan tadi ente? Iya, mau nanya apa? Coba, badi ditunjuk. Ente mau nanya kan tadi, mau nanya apa ente? Anak kecil nih. Kalau memang Tuhan itu ada, sekarang Allah lagi ngapain? Pertanyaan udah ngaco semua pertanyaannya. Kalau memang Tuhan itu ada, sekarang Allah lagi ngapain? Apa jawaban Imam Abu Hanifah? Saat ini Allah sedang menghinakan kamu dan sedang memuliakan aku. Jawabannya saat ini Allah sedang menghinakan kamu dari atas turun ke mana? Dan saat ini Allah sedang memuliakan aku dari bawah pindah ke atas. Nah, ini pelajaran buat kita di dalam kitab Kasyifatus Saja yang dikarangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Man taraka arba'a kalimatin, perhatiin baik-baik. Man taraka arba'a kalimatin, barang siapa yang meninggalkan 4 kalimat, barang siapa yang meninggalkan 4 pertanyaan, kamula imanuhu, maka sempurna imannya. Jangan ada di pikiran kita, jangan ada di hati kita pertanyaan 4 ini. Kalau kita masih nanya 4 ini, iman kita nggak sempurna. Apa yang pertama? Nggak boleh kita nanya-nanya aina, di mana Allah. Karena pertanyaannya aja udah salah. Pertanyaan di mana itu buat makhluk, nggak pantas buat khalik. Itu yang pertama, nggak boleh nanya apa? Di mana? Yang kedua nggak boleh nanya kaifa, bagaimana Allah jadinya. Bagaimana sih Allah itu jadinya, bagaimana sih? Itu nggak bisa. Yang namanya bagaimana itu adalah buat makhluk. Bagaimana sih cara bikin Indomie? Kita terangin. Bagaimana sih cara bikin kaca? Kita terangin. Bagaimana kita bikin mebel? Kita terangin. Bagaimana bikin Allah? Emang siapa yang bikin Allah? Ya, nggak boleh nanyain bagaimana. Yang ketiga, nggak boleh nanyain mata, kapan. Kapan Allah itu ada? Kalau kita bilang kapan, berarti dia munculnya bermula ada sesuatu sebelumnya dan pasti akan binasa pada akhirnya. Kalau pertanyaannya kapan? Kemudian kam, berapa jumlah Allah. 4 pertanyaan itu nggak boleh bagi orang Islam lewat di pikirannya. Kalau masih lewat, berarti tauhidnya itu nggak mantep. Yang pertama apa tadi? Terus? Bagaimana? Terus? Kapan? Kemudian? Berapa? Fa in qala laka aina Allah. Ini biasanya anak TK nih yang nanya, anak kecil nih. Anak-anak kita nih. Pa, mah, Allah di mana sih? Pada katanya sama anak nggak gini? Kita jawab apa? Di atas. Kita serahin aja dah sama yang di atas. Ada tukang genteng lagi benerin genteng, apa urusannya sama gua? Gua nggak tahu apa-apa, nah gua dibawa-bawa. Kalau kita bilang kita serahin sama yang di atas, sama saja kita mengatakan Allah di langit, yang udah pernah kita bahas dulu. Maka sama saja kita menempatkan Allah posisinya di langit.
Ini nggak bakal kelar ini urusan, karena kita bakal nanya lagi sebelum adanya langit di mana adanya Allah. Kan Allah adalah yang paling pertama kan? Pertama kan Allah. Duluan mana Allah melangit? Ya pasti Allah lah, Allah nyiptain. Sekarang pertanyaannya, waktu Allah belum nyiptain langit, Allah tinggalnya di mana? Ntar kan kiamat nih, bumi rusak nggak? Langit rusak. Begitu hancur lebur ini langit sama bumi, Allah kemana? Masa jadi Tuhan ngungsi ke sono ngungsi ke sini? Ongkoh dia yang nyiptain, tapi dia yang kebingungan mau nempatin di mana? Ya, paham? Kalau ditanya, aina Allah, di mana Allah? Jawabannya apa? Fajawabuhu laisa fi makanin wa la yamurru 'alaiha zamanun. Jawabannya, Allah ada, tidak butuh tempat dan waktu. Itu jawabannya. Nah, kalau sama anak udah begitu aja dulu. Allah ada, tapi tidak butuh tempat dan waktu. Paham ini? Apa jawabannya? Nah, wa in qala kaifallah, kalau hati kamu bertanya-tanya Allah itu bagaimana, bentuknya seperti apa, jenisnya apa, maka langsung jawab dalam hati, laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak menyerupai apapun. Paham ini? Yang ketiga, kalau kita bertanya matallah, kapan adanya Allah, maka jawabannya lahu awwalun bilabtida'in wa akhirun bilantihain. Allah ada, Allah awal tanpa permulaan. Ini agak susah memang nih. Allah awal, otak kita gak bakal nyampe ya. Coba renungin. Allah awal tanpa permulaan. Ya, Allah awal tanpa permulaan, dan Allah akhir tanpa penghabisan. Allah ada, Allah awal tanpa permulaan. Gini-gini ini. Ini saya munculin nih. Kapan munculnya? Barusan kan? Sebelumnya ada di sini. Itu namanya permulaannya di sini. Gitu. Allah begini tuh maksudnya, selain yang jelasin. Begini bukan yang kayak begini tadi, bukan. Ada aja udah. Kapan? Gak ada awalannya udah, gak ada permulaannya. Karena permulaan itu makhluk. Kayak gitu. Kita kapan adanya? Pak lahir tahun berapa? 93. Ada nggak tahun 91? Oh. Bang Reza lahir tahun 93. Saya tanya, tahun 91 udah ada belum? Ya belum ada lah. Kapan adanya? Berarti, nah itu namanya permulaannya dia tahun 93. Nah Allah tuh gak bisa begitu. Kapan permulaannya? Kalau kita tanya kapan permulaannya, maka nanti Allah butuh waktu. Tahun sekian, jam sekian, hari ini. Itu tuh, paham gak? Paham ya? Seperti itu. Dan Allah akhir tanpa penghabisan. Begitu semua ini alam raya udah hancur, Allah mah begitu aja udah. Memang nyiptain dia gitu ya. Paham? Wa in qala laka qailun kamillah, kalau kalian bertanya-tanya berapa jumlahnya Allah, maka jawabannya adalah wahidun la min qillatin. Jawabannya Allah esa, tidak berbilang. Paham ini? Jadi nggak boleh lagi jamaah di Masjid Jami'ul Islam bilang saya serahin aja sama yang di mana? Di atas. Itu jawaban orang bodoh yang nggak kenal Tuhannya. Allah ada, tidak butuh tempat dan waktu. Paham ini? Nah, jadi memahami kidamnya Allah. Ketika kita zikir la ilaha illallah, kita memahami kidamnya Allah. Apa? Allah ada tanpa permulaan. Paham ini? Mikirin itu. Wathbithu, kemudian mantapkan dalam hatimu, wabtil ma siwahu, maka hilangkan selain Allah. Hilangkan selain. Kalau zikir fokusnya ke Allah. Kan sudah pernah sering saya sampaikan, sholat duha itu urusannya bau-baunya sama apa? Merizki. Kira-kira ingat Allahnya, ingat rizkinya? Jawab jujur, jawab jujur. Hah? Itu kan namanya bukan abtil masiwahu, hilangkan, jauhkan selain Allah. Cuman Allah.
Nah begitu dieneng-enengin, diadu antara Allah sama duit, kira-kira yang lebih ingat yang mana kita? Duitnya. Itu namanya belum sempurna kita. Jadi ntar jadi bahan ada begini nih, kalau seandainya sholat duha kagak ada bau-bau fulusnya, sholat duha nggak? Nah tuh kan kagak tuh kan, gara-gara apa? Duitnya ini. Itu namanya kita belum sempurna gitu. Bahkan dalam dunia torekoh, dalam dunia tasawuf, kalau kita beribadah karena ganjaran pun itu namanya nggak sempurna ya. Kita kan ibadah pengen masuk kemana? Pengen surga. Kalau seandainya surganya nggak ada, kagak sholat berarti ya. Orang surga ada, neraka ada aja masih banyak yang kagak sembahyang apalagi kagak ada surga sama neraka. Itu namanya masih belum ikhlas. Makanya kan lillahi itu doang mahal, itu kan buat Allah doang udah. Masalah neraka, masalah surga saya kagak mikirin, sama karena Allah aja udah. Nah itu begitu maknanya ya. Jadi apabila kita membaca la ilaha illallah, panjangkan huruf-hurufnya yang harus dipanjangkan. Kemudian pahami makna kidamnya Allah tadi yang kita bahas. Allah itu awalnya Allah tanpa permulaan. Kemudian apa namanya, mantapkan dalam hati. Setelah itu wa'abtil masiwahu, selain Allah buang. Makanya ini kita pakai dalam sholat. Ketika kita sholat kita gini ya, Allahu Akbar ya. Artinya apa itu Allahu Akbar? Allah Maha Besar. Ada ulama yang menerjemahkan ini artinya kita membuang dunia. Allahu Akbar. Dunia kita buang. Yang ada cuman yang besar cuman Allah. Nah kalau kita lagi sembahyang keingatan kunci motor, lebih gede mana kunci motor sama Allah? Nah tuh kan, tuh. Berarti ini nggak jalan ininya. Hatinya nggak jalan, itu maksudnya. Jadi ketika tangan nepis, kayak orang nepis, lisan mengatakan Allahu Akbar, itu semuanya kecil, yang besar cuman Allah. Makanya ibadahnya khusyuk. Itu berat memang, tapi perlu apa? Perlu dilatih. Kayak gitu. Kemudian lanjut, kultu, aku mengatakan, walihada syartil hadi asyara aktsara minhul habibu Abdullah fi adkari ratibihi. Karena faktor inilah, karena kehebatan dan keagungan zikir la ilaha illallah inilah, makanya dalam rotib al-haddad jumlah yang paling banyak dibaca adalah berapa? Yang paling banyak yang mana? La ilah. Yang lain kan tiga, ada yang 7, terus 11, 10 apa 11? 10. Kalau la ilaha illallah 50 kan? Karena faktor keagungan zikir inilah Imam Abdullah Al-Haddad naikin dosisnya. Tuh, karena faktor itu tuh. Jangan lupa, 2 tahlil berapa napas? Nah, 1 napas 2 tahlil, awas itu tuh ya. Wa nasu ala khamsina min la ilaha illallah, di dalam kitab Ratib Al-Haddad itu pasti jumlah yang diperintahkan oleh Imam Abdul Haddad jumlahnya khamsin, 50 kali. Itu minimal ya, itu minimal. Wala hadda li aktsarihi, untuk banyaknya enggak terbatas. Walau ulupan mau baca 1000, 2000, 3000 sah, boleh. Imam Abdullah Haddad cuman saya perhatikan cuman di kalimat tahlil ini yang memberi kelonggaran, boleh segini, boleh segini. Di yang lainnya enggak, 3 ya 3, 7 ya 7, 10 ya 10. Cuman di sini minimalnya gocap, minimal 60, banyaknya tidak terhingga. Silahkan ya. Kemudian waqala al-Imam Al-Ghazali, Imam Ghazali rahimallahu, semoga Allah merahmati beliau, wa radhiya anhu an nabi, semoga Allah meridhoi beliau dan meridhoi kita semua yang hadir di sini. Fi kitabin, beliau menyebutkan dalam sebuah kitab yusamma, yang bernama Tamratul A'mal. Nama kitabnya Imam Ghazali adalah Tamratul A'mal. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mengenai kalimat la ilaha illallah, beliau mengatakan, man hafaza, barang siapa yang senantiasa menjaga, maksudnya adalah membaca, ala qaulin, ucapan la ilaha illallah, zahiran, secara zahir, maksudnya baca la ilaha illallahnya kencang, wa ja'ala lisanahu mustaghriqan fiha, dan menjadikan lisannya itu tenggelam di dalamnya, maksudnya lisannya itu terus mengucap. Imam Abdullah itu Imam Abdullah Al-Haddad menjelang wafatnya itu rutinitasnya itu zikirnya ini, ngomong sama orang la ilaha illallah, la ilaha illallah, dengerin orang tadi ngomong, beliau
udah nggak ngomong la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu namanya mustaghriqan. Dia jadiin rutinan, dawam, nggak lepas, ya. Jadi barang siapa membaca la ilaha illallah secara jahr, kemudian dia tenggelamkan lisannya dengan bacaan itu, selalu membaca kalimat tahlil tersebut, fatahallahu ala qalbihi nurul kashfi, maka Allah akan bukakan bagi hatinya cahaya kasyaf. Cahaya kasyaf an sirriha, dari rahasia yang terkandung dalam kalimat tersebut. Orang yang rutin dawam mulazamah baca la ilaha illallah terus la ilaha illallah, itu nanti dikasih nur sama Allah, dikasih cahaya sama Allah dalam hatinya. Cahaya apa namanya? Cahaya kasyaf. Kasyaf itu apa? Menyingkap tirai, membuka tabir. Nah, nanti hatinya itu bisa melihat hal-hal yang gaib, bisa melihat hal-hal yang orang gak lihat. Jadi dia diberi oleh Allah rahasia kalimat la ilaha illallah. Ini saya dapat di kitab Tuhfatul Ikhwan fi Qiraah Al-Mi'ad fi Rajab wa Sya'ban wa Ramadan. Kalimat la ilaha illallah itu tidak ada satupun huruf syafawi. Huruf syafawi itu huruf apa? Bibir. Kayak mim itu namanya syafawi, bibir masih bergerak, ya. Nah, kalau enggak bibir enggak gerak, itu namanya bukan syafawi, tapi jaufi, rongga. Ya, ada syafawi, bibirnya gerak, ada jaufi dari sini. Nah, huruf la ilaha illallah enggak ada satupun bibir yang gerak. La, gerak enggak bibir? Ilaha, bibir gerak enggak? Illallah. Nah, nyebut Allah itu bibir enggak ikut, salah nih kita nih. Kalau kita nyebut Allah bibir ngikut, jadinya Allah. Coba bibirnya, coba kita ngomong Allah gimana? Allah, Allah, bibir gerak nggak? Nggak. Kalimat la ilaha illallah ini dikaji oleh ulama, asrornya, rahasianya, ternyata tidak ada satupun huruf syafawi bibir gerak dalam kalimat la ilaha illallah. Kalau misalkan dia ada syafawinya, itu kan semakin berat, dan orang yang sakaratul maut pun ikutan berat. Nah gitu maksudnya kesana itu, Masya Allah, saking sayangnya tuh Allah sama kita. Itu yang pertama. Yang kedua, berapa jumlah huruf la ilaha illallah? Tulis. Kita ngaji nih, ini buat tambah wawasan. Jumlah huruf la ilaha illallah tanpa tasdid, ya, tasdidnya nggak dihitung. Kita hitung yang pertama huruf la dulu. Berapa itu udah? 2 ya, la 2. Ilaha 3, ya, alif lam ha, ya, panjangnya matnya jangan dibawa, ya, matnya jangan dibawa. Yang pertama la berapa? Ilaha 3, illa 3, alif lam alif, illa 3, Allah 4. Berapa jumlahnya? 12. Setahun berapa bulan? 12. Dari 12 bulan, ini kaji mau ulama nih, Masya Allah, rajin banget ulama kita, ya. Setahun 12. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan. Ada 4 bulan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, mental satu nih jauh nih. Rajab di kita nih sekarang nih, ya. Di kalimat la ilaha illallah ada yang model begitu. Kalimat apa? Lafzul jalalah Allah. Allah alif. Misah nggak? Misah, ya. Itu Rajab. Yang 3 hurufnya nyambung nggak? Kebayang nggak? Saya sampai bikin. Ya. Nih, saya sampai bikin. Lihat sini. Alifnya 1. Berarti apa dia? Rajab. Karena dia misah, jauh. Tinggal berapa huruf? 3 kan? Ya. Lam ha kan? Itulah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Sampai ke situ ulama bahas. Kemudian bukan cuma itu. Kalau kita gabungkan la ilaha illallah itu gak sempurna, gak sah tauhid seseorang kalau dia cuma mengatakan la ilaha illallah itu gak sempurna. Masih ada yang kurang. Apa? Muhammadur, wajib ini, sepaket ini. Kalau kita gabungkan la ilaha illallah dengan Muhammadur Rasulullah, kita hitung sekarang Muhammadnya Rasulullah. La ilaha illallah tadi berapa? 12. Sekarang Muhammadun Rasulullah. Mim, ha, mim, dal. Berapa? 4.
Ro, sin, waw, lam. 4. Udah berapa berarti? 8. Allah 12 juga ya? 12 tambah 12? 24. Satu hari itu 24 jam. Dan ada satu hadis yang mengatakan, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, satu hurufnya itu bisa menghilangkan dosa itu yang baca selama 1 jam. Jadi orang yang satu huruf dosanya hilang sejam. Satu huruf dosanya hilang sejam. Baca lagi dosanya hilang. Nah, kalau kita baca sempurna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah berarti 24 jam dosa kita diampuni nama Allah dengan keberkahan kalimat tersebut. La ilaha illallah Muhammadur, enak aduh. Mantap, cuma ngucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dong. Luar biasa. Gitu. Lanjut. Terakhir. Kemudian watastagriquhu anwaruha. Cahaya apa namanya tadi? Kalau orang rajin zikir la ilallah, kasyaf. Cahaya kasyaf itu akan menenggelamkan orang yang baca. Wa yasghabu qalbuhu bidzikriha, membuat hatinya selalu rindu dengan kalimat tahlil tersebut. Tadi kan yang dibaca apa kan jahar kan? La ilaha illallah. Hatinya masih lalai dia, masih begini. Allah sayang diberi cahaya kasyaf oleh Allah. Kemudian cahaya itu yang nyeret itu kalimat ke dalam hatinya masuk, dibetot sama itu, dibawa kena ke hatinya. Nah, ketika kalau sudah begitu, mulailah rasa rindu hatinya untuk ikut menyebut kalimat la ilaha illallah. Paham ini? Kan tadi lisan doang nih, hati kemana-mana, tapi dia paksain terus. Akhirnya diberi cahaya nurul kasfi oleh Allah, cahaya kasyaf oleh Allah. Kemudian ini merembes ke hatinya, kemudian hatinya pun mulai nih, kayaknya kalau hati saya ikut ngucapin ini enak nih kayaknya. Nah, kayak begitu. Wa tastalimuhu tamratuha. Kalau sudah begini, siap-siap memetik buahnya zikir. Kalau hati udah mulai ikut apa yang diucapkan oleh lisan, siap-siap memetik buahnya zikir. Fayashhadu batinuhu min ajaibil malakut. Ketika itu maka jangan heran kalau Anda bisa menyaksikan alam malakut. Jangan heran, kita diberi karomah oleh Allah, diberi kemuliaan oleh Allah, bisa menyaksikan alam malakut. Malastati'ul ibaratu an tuharriza wasfaha wa na'daha, yang dengan melihat alam malakut itu dia melihat hal-hal yang indah, dan keindahan itu tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata dan digambarkan sifat-sifatnya. Alam malakut itu artinya adalah alam malaikat. Alam malakut itu artinya alam. Nabi Ibrahim pernah diberi oleh Allah naik ke alam malakut. Kalau kita ini namanya ini alam mulki. Di kita ini apa namanya nih? Alam mulki, alam dunia. Jadi kita ngelihatnya nggak yang apa kita lihat. Tapi kalau orang yang udah kasyaf, sampai listriknya belum bayaran, pernah tahu kan itu ya? Kayak siapa itu? Kayak Wan Syah kan ya? Orang ditembak-tembakin, itu kan cahaya kasyaf udah main dia. Karena antara lisan dan zikirnya main udah. Jadi jangan takut. Jadi gini, kalau ketemu sama orang yang kasyaf, jangan takut. Ada orang yang bisa nebak tuh, yang bisa nebak, wah ente nih sama bini galak banget nih, wah ente nih utangnya di mana-mana nih, misalkan ditebak begitu. Ketemu orang-orang model begitu jangan takut. Kenapa? Dia bukan ujuk-ujuk bisa ngeluarin begitu, bukan. Itu tetap bergantung dengan takdir dari Allah. Karena itu namanya karomah, dan karomah itu nggak bisa dikeluarin semaunya dia, enggak. Jangan takut. Jadi itu berkaitan dengan apa? Takdir. Nah, kalau ketemu orang-orang begitu, buru-buru doa, Allahumma ustur uyubi, ya Allah tutup aib saya di hadapan orang ini, tutup. Dia sebenarnya nggak mau ngomong, cuman Allah yang nyuruh. Kan ini urusan sama takdir nih. Kita tinggal ngadu apa namanya? Ngadu takdir. Siapa yang kuat? Dia apa? Kita. Nah, ketika Nabi Ibrahim dinaikin posisinya, dites sama Allah di alam malakut, ini Nabi Ibrahim bisa ngelihat perbuatan seluruh manusia. Bayangin, Nabi Ibrahim bisa ngelihat. Kan kadang begini, kan ada malaikat pencatat amal tuh, ya, ada malaikat pencatat. Gimana nyatatnya orang sedunia? Malaikat Israel tugasnya ngapain? Nyebut nyawa. Gimana nyebutnya seluruh dunia? Ya kan?
saking banyaknya. Nabi Ibrahim dia angkat ke alam malakut, dia bisa melihat amal seluruh manusia. Yang ibadah, yang maksiat. Begitu dilihat Nabi Ibrahim naik ke alam malakut, dia ngelihat pas banget orang lagi zina. Orang lagi, langsung didoain sama Nabi Ibrahim. Binasa tuh orang tuh, nggak ngargain Allah, dikasih nikmat oleh Allah malah dipakai maksiat, mati. Ngayap lagi matanya Nabi Ibrahim, ngayap. Wah, ada yang lagi nyolong, kurang ajar nih orang, mati. Pokoknya Nabi Ibrahim setiap kali ngelihat orang yang maksiat, doanya cuma satu, mati. Akhirnya Allah marah sama Nabi Ibrahim. Ibrahim, stop. Umat hamba aku, kata Allah, kalau ente gitu mati semua ntar. Kata Allah, stop. Aku menunggu taubatnya mereka, wahai Ibrahim. Sengaja saya gituin Ibrahim. Aku menunggu taubatnya mereka. Nah itu jadi kalau kita udah, insya Allah kita nyampe nih. Kalau di kalam malakut dengan catatan apa tadi? Dengan catatan apa tadi? Kalau kita bisa cahaya kasyaf itu. Kan kita bisa naik ke alam malakut kalau udah kebagian cahaya. Cahaya apa namanya tadi? Cahaya kasyaf itu dapatnya bagaimana? Kalau apa? Kalau lisannya zikir, hatinya juga ikut zikir. Baru kalau lisan diparati nih, kalau lisan kita zikir, hati kita terpaksa nih. Bagaimana caranya nyebutin apa yang kita sebut? Paham di sini? Nah kalau kita latih terus menerus ini, nanti ada buahnya. Allah kasih cahaya. Cahaya apa namanya? Kasyaf. Kalau sudah kita mampu ke cahaya kasyaf, maka kita akan biasanya dikasih persekot sama Allah hadiah. Kita bisa pindah apa? Pindah alam. Ke alam mana? Malakut. Kita ini sekarang di alam mana? Mulki, di alam dunia. Nanti sewaktu-waktu kita bisa naik ke sono. Nah, di saat kita sudah ke alam mulki, ke alam malakut, itu biasanya ibadah kita, disitulah fokusnya, khusyuknya tuh di situ. Udah dunia udah nggak ngurus dia. Itu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim adalah manusia yang pertama kali ubanan, tahu nggak? Manusia yang pertama kali ubanan siapa? Nabi Ibrahim punya anak namanya Ishak. Selain Nabi Ismail namanya Ishak. Ishak ini paling mirip dengan Nabi Ibrahim. Sampai umatnya Nabi Ibrahim kalau ngeliat Ishak manggilnya salah. Ibrahim, kalau manggil Ibrahim Ishak. Saking apanya? Miripnya. Ama Allah dikasih uban. Begitu Nabi Ibrahim lagi ngaca, dia ngelihat, oh ini putih. Kemudian dia bertanya, ya Rabbi mahada, ya Allah ini apa ya? Putih-putih begini, kan nggak ada yang ubanan sebelumnya. Manusia pertama kali ubanan adalah Nabi Ibrahim. Ya Allah, kok ini putih? Mahada ya Rabb, dijawab oleh Allah, hada waqarun ya Ibrahim, itu namanya waqar wahai Ibrahim. Apa itu waqar? Kewibawaan. Waqar itu apa? Begitu tahu Nabi Ibrahim uban itu kewibawaan, langsung Nabi Ibrahim saat itu juga berdoa, Rabbi zidni waqara. Ya Allah kalau begitu tambahin dong uban saya. Kata siapa itu? Rambutnya hitam, minta diapain? Kalau kita tuh, lagu apa itu? Awas nih Bapak ini ada dua pendapat tidak? Mazhab Syafi'i ya. Ada yang mengatakan, sebagian mazhab ulama Syafi'i mengatakan haram hukumnya menyemir warna hitam. Ada sebagian pendapat mengatakan makruh tanzih, makruh menyemir rambut hitam. Jadi bapak-bapak itu kalau rambutnya putih tandanya apa? Banyak pikiran. Ini kan itu Nabi Ibrahim. Lagi pakai sob banget. Aneh semakin wibawa, enggak, semakin banyak masalah ente. Itu kita mau sobat pede. Nabi Ibrahim. Saya kalau paling senang kisah ini nih terakhir ya. Nabi Ibrahim itu gelarnya apa? Khalil, kan Nabi Musa kalamullah, Nabi Isa ruhullah, Nabi Muhammad Habibullah, Nabi Ibrahim Khalilullah. Khalil artinya kekasih, Habib juga artinya kekasih. Ulama mengatakan beda antara Khalil dengan Habib. Kalau Khalil kekasih tapi minta, nembak, jadiin gua pacar lo dong, nah gitu. Tapi kalau Habib dipinang, tanpa minta dikasih. Jadi lebih tinggi mana? Habib. Asal usul Khalil, kelamaan kalau asal usul Khalil. Khalil artinya kekasih Allah. Malaikat maut turun nih nemuin Nabi Ibrahim. Malaikat maut 2 kali pernah turun nemuin Nabi Ibrahim. Yang pertama ziarah,
Cuma ngasih kabar kamu diangkat oleh Allah jadi khalilnya. Ini surah An-Nisa ayat 125, wattakhadallahu Ibrahima khalila. Nurunin ini, kamu jadi khalilnya Allah. Pas yang kedua turun lagi, kalau malaikat turun girang apa sedih? Senang apa sedih? Ada yang senang malaikat mau turun? Asik nih CS datang. Lu mau dimatiin pakai CS datang. Begitu ini Israel turun, Nabi Ibrahim nanya, Israel, ente yang pertama nemuin aneh kan mau ziarah nih, yang kedua mau ngapain? Nanya. Nabi Ibrahim juga takut. Sekarang mau beneran Ibrahim, ngapain? Nyabut nyawa. Waduh, Nabi Ibrahim belum siap. Diajak diskusi malaikat maut. Sini. Gue mau ngomong sama lu nih, kita aja berdua nih. Gelar saya ini apa? Khalilullah. Artinya apa? Kekasih Allah. Ra'aita khalilan yakbidu ruha khalili. Masa iya seorang kekasih tega nyakitin kekasihnya? Coba, kata siapa itu? Nabi Ibrahim. Malaikat maut kagak ngerti ya. Oh, iya juga ya, kata malaikat maut, rada bego dia kan. Oh iya juga. Jadi bagaimana saya? Ente ngadep Allah, bilangin begitu. Siap, dia berangkat nemuin Allah. Begitu kan Anda yang nyuruh kan Allah kan? Begitu, lapor ya Rabb, lapor ya Allah. Beres. Apaan yang beres? Kata Israel, saya mau nyabut malah dikasih teka-teki nama Ibrahim. Dikasih teka-teki apa? Wahai Israel, aku ini kan kekasihnya Allah. Dicabut nyawa itu sakit. Masa iya seorang kekasih tega menyakiti kekasihnya? Kan bener ya Allah. Kata Allah, lu bego banget sih. Lu turun lagi, lu jawab. Bagaimana sih Allah saya ngomong sama Ibrahim? Bilangin, wa ra'aita khalilan yakrahu liqa'a khalili. Kalau memang dia merasa kekasihku, masa iya seorang kekasih tidak ingin berjumpa dengan kekasihnya? Ya salam, Allah dilawan. Kata Israel, wah iya juga ya. Lu mah iya mulu. Soalnya iya sini iya. Dia turun lagi, dikasih tahu Ibrahim. Apa jawaban Nabi Ibrahim? Ya Rabbi fakbit ruhi. Kalau begitu saya siap berjumpa dengan kekasihku. Cabut nyawaku sekarang juga. Jadi besok-besok kalau malaikat mau turun, gituin. Sini loh. Kata malaikat maut, apa urusannya malu, gue bedol terus. Ya kayak begitu. Itu saya dapat sampaikan. Ada yang mau nanya soal dzikir la ilaha illallah? Ini nanti saya bikin ringkasan, karena ini kan kita bahas masalah la ilaha illallah. Hah? Oh nanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi penjelasan tentang Allah tidak berada di tempat atau tidak ada ruang maupun tempat. Pernah kami membaca dan menanyakan kepada Ustadz bahwa Allah itu dekat sama kita, sangat dekat. Apapun yang diminta itu silahkan. Terus kemudian pertanyaannya bahwa Allah itu sangat dekat sama, di mana tempatnya? Itu pertanyaannya itu adalah di kolbu. Nah, bagaimana menurut tanggapan daripada Kiai? Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul, Bapak tadi udah jawab sendiri. Dekatnya di mana? Di kolbu. Di kolbu ini pembahasan kita bulan lalu ya. Kita bilang mata, tolong perhatikan, kita ini bilang mata. Sebenarnya kurang tepat. Ada yang putih mata kita, ada yang hitam. Begitu yang putih merah kita bilang apa? Mata lu ngapa? Padahal yang putih mata itu ada namanya. Apa namanya itu? Yang hitam ada namanya dalam istilah kedokteran. Yang putih ada namanya, terus yang buat lensanya disebut kornea, yang hitamnya disebut pupil, ada namanya, tapi ngegabung jadi apa? Jadi mata. Di dalam tubuh kita ada tempat kita untuk memandang Allah, untuk dekat dengan Allah, yaitu kol. Kita tahunya kolbu itu ini nih,
itu nih. Padahal posisi kolbu sama seperti mata. Di situ nanti ada sampai saya bikin di rumah ya kemarin ya. Sampai kolbu ada fuad, nanti yang paling tinggi adalah sirri. Nah, ada diskusi mengatakan wa fi sirri ana. Di sir itu ada aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi posisinya ada di dalam kolbu. Ini mah hati itu ada dua, Pak. Ada kolbun hissi, ada kolbun maknawi. Hati hissi artinya hati yang jantung ini. Hati yang jantung ini. Adapun yang maknawi adalah makna, abstrak, nggak kelihatan. Istilah ulama-ulama tasawuf mengatakan latifah, titik-titik sensor. Nah, titik sensor ini jalan harus dengan cara. Caranya apa? Dengan zikir. Zikirnya apa? La ilaha illallah. Bagaimana caranya? Mengangkat la. Kemarin ingat nggak? Yang dua jari di bawah susu, apa namanya? Dua jari di atas susu, apa namanya? Kemarin nyatet nggak, Bung Mahron? Ruh, terus? Ada akhfa, ada kolbi, ada khofi, terus? Tuh kan kebingungan. Nah, jadi intinya di dalam hati kita itu ada titik-titik sensor yang nggak bakal jalan kalau nggak disenggol pakai zikir. Dan zikirnya ini nggak semua zikir, zikir tertentu. Zikirnya apa? La ilaha. Nah, la ilaha illallah ini kalau kita bacanya la ilaha illallah, la ilaha, itu nggak kena. Sensornya ini nggak dapat, nggak kesentuh. Dia ada caranya. Kalimat la ambil dari bawah pusar, bawa ke atas. La, begitu. Kemudian kalimat ilaha buang ke kanan. Ilaha. Kemudian illallahnya hantamkan ke kiri, ke bawah ini. Illallah, hujamkan yang kuat. Illallah, illallah. Nah, ketika illallah ini itu adalah kalimat la ilaha illallah adalah nafi wa itsbat. Selain Allah dia buang. Dia patenkan satu Tuhan yang layak disembah, yang berhak disembah cuma Allah. Begitu illallah, kecuali Allah. Nah, dengan senggolan itulah sensornya jalan. Kalau itu udah jalan, Bapak akan kenal dengan Allah. Allah itu dekat betul. Saking dekatnya nggak ada jarak antara kita sama Allah. Karena kalau kita ada jarak, Allah makhluk namanya. Paham ya? Kalau kita bilang Allah jauh, berarti sama dong kayak kita. Allah dekat, sama dong kayak kita. Allah tidak membutuhkan jarak itu. Yang membuat jauh itu kita. Allah mah di situ, di tempatnya. Karena Allahu ala makan, posisi Allah di situ seperti awal adanya Allah. Ya, nggak di sini, ntar bulan depan ke sono, enggak. Allah ada seperti awal mulanya Allah ada. Yang membuat kita jauh dengan Allah adalah nafsu-nafsu kita. Inilah yang menyebabkan kita jauh. Padahal begini, Bapak saya tanya, ini air putih saya campur sama minyak, gabung nggak Pak? Padahal di mana posisinya minyak sama air itu? Hah? Ini tuangin minyak nih sama air, nyambung nggak? Gabung nggak? Padahal nyatu, padahal ya, tapi nggak nyatu. Itu gimana? Nyatu tapi nggak nyatu. Yang membuat kita tidak menyatu dengan Allah adalah nafsu-nafsu kita. Dan sudah pernah sering saya sampaikan, kalau mata kita bikin maksiat bisa kita tutup, ya Pak. Telinga kita bikin maksiat bisa kita tutup. Mulut kita maksiat. Kalau ini sombongnya gimana? Riaknya gimana? Ujubnya gimana? Takaburnya gimana? Dan Allah ingatkan dalam surah Al-Baqarah, fi qulubihim maradun, di hati mereka ada penyakit. Kalau enggak diobatin, fazadahumullahu, Allah tambahkan penyakitnya. Enggak tanggung-tanggung, Allah turun langsung nambahin penyakit kita. Riya kita enggak obatin, muncul penyakit berikutnya, sum'ah. Riya sum'ahnya enggak diobatin, ujub. Riya sum'ah ujubnya enggak diobatin, terus saja nambah. Nah, obatnya itu adalah la ilaha. Sekarang muncul pertanyaan baru.
Saya udah Ustadz, la ilaha illallahnya udah. Caranya saya pakai. Pasti ada yang kurang pas. Pasti ada yang kurang ngeklik pasti itu. Makanya ini pelajaran kita ini baru membahas rukun-rukun dan syarat-syarat zikir. Kalau rukun itu kan pondasi. Kalau pondasinya nggak kuat, bener nggak bangunannya? Nggak bakal bener sampai hari kiamat juga. Kalau rukun zikir ini kita nggak jalankan, dan ini masalahnya jarang yang tahu, dan yang tahu pun nggak mengamalkan, jadi nggak nyerep. Sekarang saya tanya, ada berapa rukun zikir yang udah kita bahas? Loh kan? Masih pada bingung. Padahal ini ilmu langka. Kita pengen jadi wali apa kagak sih? Ini wali mah jangan mikirnya terbang mulu bang, apa? Bukan itu. Ini mau wali terbang jalan di air, bukan. Wali itu artinya orang yang dekat dengan. Adapun terbang ini itu mah bonus, bumbu doang. Yang paling mahal adalah bisa dekat sama Allah. Gitu ya Pak? Paham ya? Kolbu, sirrinya mainin. Latifah sensornya ketuk dengan kalimat la ilaha. Nanti ini tadi saya bilang saya akan ringkas lagi, saya bikin urutannya A sampai Z supaya nanti saya fotokopi biar bapak-bapak bisa praktek di rumah. Ini ilmu langka, ini ilmu mahal, karena memang kita mah nggak biasa, jadi dianggap biasa udah. Cuman begitu-begitu ya, akhirnya kita nggak dekat-dekat sama Allah. Akhirnya hati kita tuh apa ya, nggak gampang tersentuh dikasih nasihat. Kalau dikasih nasihat bantah, susah nerima masukan, itu ada sesuatu yang error. Masalahnya nggak dibenerin, zikirnya nggak dipakai. Seperti itu ya. Yang lain? Udah ya? Ayo. Ditutup doa oleh guru kita.